Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Jamaah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, pertama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita semua dikehendaki untuk bisa istiqomah melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjut dengan kajian rutinan. Semoga semua amal ibadah yang kita laksanakan ini betul-betul menjadi tambahan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri tauladan di setiap aspek kehidupan kita semua, dan kita iringi doa bersama semoga kita semua senantiasa menjadi umat yang istiqomah menjalankan sunnahnya dan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah kita sampai di maqalah yang ke-8 di bab 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alifat kitab syuhri dailahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tetap di maqalah atau nasihat ke-8. Sebelumnya kita menjelaskan 3 perkara yang akan mengangkat derajat, ya. Masih pembahasan 3 perkara yang bisa mengangkat derajat. Yang sebelumnya 3 perkara yang mencelakakan dan 3 perkara yang membahagiakan. Wa'angkat derajatuh, adapun perkara-perkara yang dapat mengangkat derajat, yaitu fa'ifsya'us salami, menebar salam, kemarin sudah kita sampaikan. Dan yang kedua, wa it'amut ta'ami, dan memberi makan. Ternyata memberi makan itu bisa mengangkat derajat kita dunia sampai akhirat. Satu poin memberi makan, kalau kemudian kita pelajari, kita dalami sambil kemudian mengingat kembali apa yang menjadi pesan dari baginda Nabi Muhammad SAW terkait pentingnya memberi makan. Kenapa kemudian dalam kitab ini menjadi salah satu hal yang bisa mengangkat derajat, yaitu memberi makan? Karena memang sejatinya kita adalah makhluk sosial. Ya, tidak bisa kita hanya berdiri sendiri, hidup sendiri, bergantung kepada diri sendiri. Tidak, kita makhluk sosial, di mana kita juga ada kewajiban untuk hablum minan nas. Selain hablum minallah, menjaga hubungan kita dengan Allah, kita pun juga ada kewajiban untuk menjaga hubungan sesama manusia. Ya. Pentingnya kita menjaga hubungan sama manusia ini, maka tidak mungkin kemudian kita tidak membutuhkan orang-orang sekitar kita, khususnya saat kita nanti mati. Gitu. Gak bisa kita mati pakai kain kafan, pakai sendiri, mandi jenazah, mandi sendiri. Ya. Nanti masuk ke yang kubur kita sendiri, gak bisa gelundung sendiri. Gak bisa. Karena maka dari situ pentingnya kita untuk senantiasa berbuat baik kepada orang-orang yang terdekat kita, khususnya tetangga-tetangga kita. Kenapa? Yaitu tetangga kita inilah orang yang akan berperan penting untuk, ya, tentu hal-hal yang kita butuhkan gitu. Nggak mungkin kemudian
mendesak saudara kita yang di luar Jawa sana akan datang, di luar provinsi, ya daerah di sana, pasti tetangga terdekat yang akan menolong membantu kita lebih dahulu. Maka dari situ berbicara tentang kita makhluk sosial, maka pentingnya kemudian menjadi hal yang penting yang bisa mengangkat derajat kita. Derajat di sini bukan hanya derajat di dunia, tapi juga derajat dunia akhirat. Maka yang penting ketika kita melihat pesan dari Nabi Muhammad SAW, ya ayyuhan nas, wahai manusia, afsyus salam, tebarkanlah salam, wa it'amut ta'am, dan berilah makan, wasilul arham, hubungkan silaturahim, wasallu bilail, dan sholatlah di waktu malam, wan nasu niyamun, dalam kondisi semua manusia, kebanyakan manusia terlap dengan tidurnya, tadkhulul jannah bisalam, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Jadi derajat untuk bisa kita mudah masuk surga dengan salah satunya memberi makan. Ini suatu hal yang tidak kemudian bisa kita remehkan. Jangankan memberi makan, hanya sekedar memberi minum saja bagi kita pelaku yang mungkin banyak dosa, itu pun bisa menebus semua dosa-dosa kita, bahkan sampai kemudian Allah izinkan masuk surga. Coba kisah yang populer ya, terkait seorang wanita, perempuan pelacur, kerjaannya berzina, kerjaannya saja berzina. Tapi kemudian ketika suatu waktu ada anjing yang kehausan, dia sampai kemudian hampir mati, mengelilingi sebuah sumur yang mana di dalam sumur itu ada air. Mau ngambil air tidak bisa karena memang keterbatasan seekor anjing. Sehingga seorang perempuan berzina ini tahu apa yang dibutuhkan oleh anjing tersebut, bergegas melepas sepatunya, kemudian ngambil air dan diminumkan ke anjing tersebut. Ternyata dengan begitu maka semua dosa-dosa dia, ya, perempuan adik pelacur ini, ya, ternyata semua dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dimasukkan ke surga. Walaupun dosa sebesar apapun gitu ya, kalau Allah mengendaki dosa yang diampuni sangat mudah bagi Allah. Kenapa? Ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa-dosa kita. Seorang penzina saja dengan kemudian berbuat baik kepada makhluk Allah, ini bukan kepada sama manusia ya, kepada makhluk Allah, apalagi di kalangan masyarakat itu namanya anjing itu seperti berbeda dengan hewan yang lain. Itu pun kalau dikasih sayangi, dikasih minum, dikasih apa yang menjadi kebutuhannya, ternyata bisa menghadirkan derajat, yaitu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga masuk surga. Masya Allah. Lagi juga di dalam kitab ini sebelumnya diterangkan tentang Imam Al-Ghazali. Beliau karangan yang begitu banyak, termasuk yang sangat-sangat populer di masyarakat, kitab yang bernama Ihya Ulumuddin. Beliau ketika menulis sebuah kitab, tiba-tiba ada lalat yang beliau, ya, yang beliau, terus kemudian numpang di tempat tinta di mana beliau menulis, sehingga dengan begitu sayangnya kepada makhluk Allah, ya, dipersilakan beliau berhenti sejenak untuk memberi kesempatan kepada lalat agar bisa meminum tinta yang ada di hadapan beliau dengan penuh kasih sayang. Ternyata dengan beliau memberi kesempatan untuk seekor lalat yang kemudian meminum tinta yang harusnya beliau lanjutkan untuk menulis, karena berkah beliau menulis itu manfaatnya jauh lebih besar. Secara logiknya begitu, ya, karena buktinya kitab-kitab beliau sampai sekarang terus dikaji, terus dipelajari, regenerasi oleh para santriwati yang seterusnya, menunjukkan betapa manfaatnya ilmu beliau dari hasil beliau menulis.
dibanding dengan seekor lalat yang kemudian hanya bersinggah sejenak untuk meminum walaupun hanya seteguk tinta, bisa begitu. Tapi ternyata begitu ketika beliau mendapatkan satu hal yang kemudian ada dialog dengan Allah dalam suatu mimpi, ya. Nah, itu ternyata beliau bisa kemudian mendapatkan anugerah, bisa masuk surga, bisa mendapatkan kedudukan tinggi, bukan karena nulis beliau, bukan karena catatan-catatan yang luar biasa, tapi karena suatu saat ada lalat yang menghampiri beliau, terus beliau memberi kesempatan lalat tersebut untuk meminumnya. Itulah yang menjadikan beliau mendapatkan anugerah besar dari Allah, derajat yang luar biasa. Dan dalam kitab Nasrul Hibat ini juga diterangkan, dijelaskan, bahkan diceritakan, ya, di situ, ya. Nah, itu di halaman kedua atau ketiga kalau nggak salah itu. Lah pentingnya kemudian punya kasih sayang, dan itu dalam bentuk bisa memberi makan, bisa memberi minum, ternyata bisa mengangkat derajat. Bahkan kalau kita lihat sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah sosok Nabi yang luar biasa, mendapatkan gelar khusus yang namanya Khalilullah, kekasih Allah. Para ulama menyebutkan bahwa penyebab atau sebab beliau kemudian mendapatkan gelar Khalilullah ini, nah, banyak yang mengatakan bahwa karena beliau sering memberi makan. Jadi beliau itu gak makan kalau gak ada barangnya. Setiap mau makan siang, mau makan malam, beliau keliling dulu cari orang untuk diajak bareng makan. Oh, itu hebat, ya. Makanya salah satu hal yang menarik kemudian beliau itu mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Tidak hanya di dunia, di akhirat, ya. Tidak hanya di dunia, di akhirat. Kita tahu bahwa bagaimana kekayaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap kemudian menjamu tamunya, apalagi sampai kemudian disembelihkan kambing, sembelihkan hewan ternaknya, justru semakin melimpah, ya. Sampai-sampai kemudian jangankan hanya seekor hewan ternak yang aku sembelih, seandainya aku diperintahkan untuk menyembelih anakku saja, begitu. Itu kan awal mulanya kisah kemudian diuji oleh Allah itu karena, ya, salah satu syariatnya ada ungkapan begitu, pasti aku akan penuhi apa yang menjadi perintah Allah. Sehingga betullah muncul, ternyata menjadilah kenyataan perintah untuk menyembelih sang anak, walaupun akhirnya, ya, ujian itu lolos, digantilah dengan seekor domba dari surga. Itu yang menjadikan beliau bisa semakin berkah hidupnya, ya, semakin melimpah, semakin kaya raya, semakin dan sebagainya. Karena memang tradisi beliau itu memberi makan, sampai kemudian mendapatkan gelar khusus spesial Khalilullah, kekasih Allah, karena sering memberi makan. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada malaikat Jibril, ini anak-anak, ya, apa itu menambah wawasan, ya, termasuk buat kita semuanya. Wahai Jibril, apa dan karena apa Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah? Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Bid'anihi ta'am, wahai Muhammad, ya Muhammad, karena dia sering memberi makan, wahai Muhammad." Terus dari satu ketika Nabi Ibrahim juga bertanya kepada malaikat Sakaratul Maut, mungkin penasaran, gitu, ya. Wahai malaikat, kenapa kok kamu itu menjadikan aku, memberi gelar kepada aku Khalilullah? Apa jawabannya? Karena engkau sering memberi makan. Luar biasa. Maka betul di sini, ini hadis Nabi, ya, ini hadis Nabi sebagaimana yang dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang panjang terkait masalah hal yang membahagiakan, mencelakakan, 3 perkara yang kemudian mengangkat derajat, 3 perkara yang menghapus dosa. Nah, 3 perkara ini salah satunya memberi makan. Jadi kemudian satu hal yang menarik ketika kemudian kita bisa Allah izinkan untuk memberi makan kepada siapa? Ya, kepada siapa, khususnya yang membutuhkan.
ya seperti hal yang kita lihat di sekitar kita selalu memberi makan ya, seperti malam Jumat, wah Masya Allah ya, seperti halnya saat kajian gitu kan, seperti halnya mungkin Jumat berkah dan seterusnya. Di sisi lain kita juga kadang kepingin gitu ya, mungkin enak banget ya jadi beliau gitu ya, sama Allah bisa ditakdirkan seperti itu gitu. Enak gitu kan, sudah dikasih luasan rezeki, sudah dikasih ringan untuk bisa memberi dan seterusnya. Itu kan kita iri dalam kebaikan kan boleh-boleh aja gitu ya. Seandainya bisa seperti itu, begitu luar biasa ya. Selain ketenangan jiwa ya, selain kemudian keberkahan dan lain sebagainya. Nah, itu memberi makan. Walaupun memang tidak mudah, memberi makan itu merupakan satu hal yang sangat-sangat butuh perjuangan. Maka sampai Al-Quran itu falak tahamal aqobah wa ma adraka mal aqobah. Lanjutannya apa? Tiba fakku rokobah. Lanjutannya terus sudah sampai situ. Au miskina dan makroba. Falak tahamal aqobah, tetapi dia tidak menempuh jalan yang sukar, yang mendaki dan sukar. Wa ma adraka mal aqobah. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Fakku rokobah, melepas perbudakan hamba saya. Itu yang pertama. Au ita'amu fi yaumin dhi masgobah. Jadi mendaki yang butuh perjuangan, sampai dikatakan di situ sukar. Selain mendaki yang butuh perjuangan, IT-nya mungkin nggak semua orang bisa ya, termasuk sukar, mungkin sukar karena rintangannya begitu banyak dan seterusnya, digambarkan seperti itu. Au itamu fi yaumidi masgoba, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Ternyata itu suatu amalan yang sukar dan berat, penuh dengan penuh dengan banyak pertimbangan. Ternyata itu sudah Allah ungkapkan dalam Al-Quran. Au id'amu fi yaumin dhi masghubah, ya, memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Artinya apa? Ketika ada orang lapar, ketika ada orang membutuhkan, bagaimana peran kita yang Allah sudah titipkan kesehatan, sudah Allah titipkan rezeki berbentuk harta, materi dan seterusnya, untuk kemudian bisa menjadikan itu peluang mendapatkan kasih sayang Allah. Au itamu fi yaumidi masghubah yatiman da makroba, kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Secara khusus, secara umumnya kepada anak yatim itu luar biasa kalau perhatian kepada mereka. Bahkan kalau kita menjadi kafirul yatim, ana wa kafirul yatim, kata Rasul, aku dan orang penanggung anak yatim itu hakada fil jannah, dengan mengisahkan dua jari bergandengan dengan Rasulullah nanti disuruh. Ya Masya Allah ya, ini salah satu derajat juga gitu ya, bisa kemudian berdampingan, bergandengan dengan Rasulullah. Siapa itu? Yaitu yang menanggung atau yang kemudian ngopeni gitu ya, yang kemudian mudah-mudahan termasuk mendidik juga ya, mendidik akhlak, mendidik ilmu ya, mengajarinya, mengajak hafal Quran, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Gitu ya Iqbal ya, didoakan ya, ya semuanya lah ya, insyaallah. Nah, au imamu fi yaumidi masghubah yatiman taqruba au miskinan dan masghubah, atau orang miskin yang kemudian dan masghubah yang dengan kefakirannya. Jadi hal yang kemudian bisa dikatakan rumit ya, orang mendaki itu bagaimana sih mendaki? Gimana mendaki? Butuh perjuangan ya. Tidak seperti kita berjalan di jalan yang normal begini, tidak. Selain mendaki, kita kalau kita bahasa mendaki yang perlu dengan 3.000, apalagi di situ sukar lagi ya. Selain memang jalannya yang butuh perjuangan, butuh bahkan pengorbanan juga gitu ya, tapi ternyata di situ juga ada kesukaran. Itulah gambaran orang memberi
diberi makan. Makanya nggak semua bisa, hanya orang tertentu. Buktinya siapa yang bisa kemudian mendaki dan melewati jalan yang sukar? Hanya orang tertentu. Tidak semua bisa. Walaupun semua bisa, tidak semua orang mau kena sukar. Kenapa? Mendaki. Dia punya kekuatan, dia punya pendukung untuk mendaki, untuk melewati jalan yang sukar. Semua yang punya, aksesorisnya semua ada. Tapi pertanyaan, apakah dia mau? Nah itu, kalau suka kan, daripada jalan yang suka yang enak aja lah, kan begitu ya. Ya fitromanisnya cari yang enak-enak gitu. Nah ternyata al-inamu fi yaumidi masqoba, memberi makan ini ternyata merupakan suatu amal yang bagaikan kita mendaki dan penuh dengan lika-liku, ada kesukaran di situ. Nah dari situlah makanya betul kalau Allah kemudian suka memberi makan, wajar kalau derajatnya Allah angkat. Kenapa? Karena sudah mau melewati bagaikan jalan yang mendaki dan surga. Ketika ada kemudian sesuatu yang kita lakukan ini resiko konsekuensi besar, ya, maka poinnya juga yang akan didapat akan semakin besar. Seperti hanya kayak kita ikut lomba makan kerupuk, ya nggak mungkin hadiahnya mobil. Lomba makan kerupuk bagi hadiahnya 50.000 ya, mentok-mentok 100.000. Coba lombanya kemudian beresiko, yang butuh tantangan, butuh perjuangan, butuh pengorbanan dan sebagainya. Misalnya lomba balap motor, ya, yang resmi, lomba golf misalnya, ya. Misalnya butuh pengorbanan, butuh biaya dan seterusnya, kan? Latihan tiap hari pastinya dan lain sebagainya, itu pasti hadiahnya juga besar. Lomba apa lagi? Lomba balap mobil, motor GP misalnya, kan, motor tuh kan, balap mobil, atau lomba sepak bola, apalagi Piala Dunia misalnya. Wah, luar biasa, dengarkan Piala Dunia, ya, lomba di kalangan nggak perlu dengan lingkup luar negeri saja, ya, perlombaan di dalam negeri saja sudah reward sangat besar, karena memang beresiko gitu ya. Selain beresiko, dari jauh-jauh hari dari keahliannya sudah disiapkan gitu. Itu pun rewardnya besar, ya sangat wajar gitu. Sangat wajar. Begitu juga ini sudah mendaki dan penuh dengan kesukaran. Kalau mau maka rewardnya, ya, hadiahnya, bonusnya pun juga akan besar. Makanya sampai kemudian dalam satu hadis itu tadi disampaikan, wahai manusia, sebarkan salam dan kemudian berilah makan. Di akhir hadis tersebut, tadkhulul jannah bisalam, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Luar biasa ya. Jadi kemudian kita kalau ingin dimudahkan oleh Allah masuk surga, sering-sering memberi makan. Bahkan ada satu hadis, inna rajulan sana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, ayyul Islam khairun, amalan apa dalam Islam yang paling baik? Amalan apa dalam Islam yang paling baik? Kemudian qala, Rasul menjawab, tut'imut ta'am, memberi makan. Luar biasa bila memberi makan. Jadi memberi makan itu merupakan amalan yang terbaik. Walaupun yang terbaik lainnya banyak, tapi dalam satu hadis ini diungkapkan, ya, pertama tut'imut ta'am, memberi makan. Jadi kalau kita tahu bahwa kemudian memberi makan itu merupakan satu amal yang terbaik dalam Islam, maka inilah yang harus kita kemudian ya semampu kita, karena itu bagian daripada kita itu sama Allah dititipi dengan kemudian tanggung jawab untuk bisa berbelas kasihan, untuk saling peduli, saling tolong menolong antar sesama. Ya kalau kita kemudian Allah kasih titipan dengan kesehatan dan lain-lainnya, maka di situ penting pula kita untuk bisa menebar kasih sayang Allah titip itu kepada sesama kita. Kan kasih
kasih sayang yang memberikan adalah Allah, kan begitu ya. Kasih yang memberikan adalah Allah. Maka kasih sayang Allah titipkan kepada kita sudah seharusnya kita tebarkan kepada sesama kita, walaupun tidak harus memberi makan gitu, tapi dengan cara lain pun banyak. Tidak harus memberi makan, kan gitu ya. Memberi makan itu sebagai bentuk, itulah bentuk salah satu sangat-sangat tampak sekali kasih sayangnya. Maka sampai kemudian memberi makan itu bagian daripada yang penting ya, karena memang sudah ada ketampakan gitu ya, kalau itu punya rasa kasih sayang dengan bentuk memberi makan. Padahal kalau kita tahu bahwa dalam memberi makan pun tanpa ada sabut pautnya yang memang itu untuk menebarkan apa yang sudah titipkan, yaitu kasih sayang, tidak untuk hal-hal yang lain. Ya, ini juga pernah terjadi kepada Nabi Ibrahim. Jadi ketika beliau mendakwakan gitu ya, untuk bertauhid menjebak kepada Allah dengan caranya banyak. Salah satu cara yaitu dengan memberi makan. Jadi berbicara tentang selain beliau setiap makan memberi makan, tidak. Ini ada satu peristiwa ketika orang Majusi kemudian ingin ikut makan dengan prasmanan, begitulah kira-kira begitu di rumah Nabi Ibrahim. Tapi dikasih syarat ya, silakan makan tapi kamu menyembah dulu Tuhanku, begitu. Dikasih syarat, silakan kamu makan tapi sembah dulu Tuhanku gitu. Disitulah kemudian sama Allah ditegur, tegurnya bagaimana? Wah Ibrahim, aku beri makan dia dari dulu, walaupun dia tidak menyembahku, tetap aku beri makan. Kenapa engkau beri makan sekali aja punya syarat untuk menyembahku? Luar biasa ya. Itulah kasih sayang Allah. Orang yang durhaka sama Allah, orang yang kemudian tidak menyembah Allah, bahkan menyekutukan Allah. Kalau udah mau menyekutukan Allah kan lebih daripada yang lain durhaka sama Allah. Dia yang menciptakan Allah, yang memberi segalanya adalah Allah, kok menyembah selain Allah, bukan hanya meledek Allah, bukan hanya sebatas kemudian ngatain Allah, tidak, tapi lebih daripada itu pun masih Allah tetap kasih sayangi dengan terus dikasih harta, dikasih uang, dikasih makan, dikasih segalanya sama Allah. Begitu luar biasa kasih sayang Allah. Nah, memang dakwahnya Nabi Ibrahim salah satunya begitu, tapi juga dapat teguran dari Allah. Kenapa? Itu tadi ya, Allah aja tidak memberi syarat untuk Allah menebar kasih sayangnya dengan memberi makan dari dulu sampai kemudian dalam waktu itu. Masa Nabi Ibrahim hanya ngasih masukan sekali saja, punya syarat harus menyembah Tuhannya. Itu luar biasa. Maka inilah penting kita belajar kemudian kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya hambanya. Maka dipercikan ya ilmu itu yang kemudian dititipkan kepada kita untuk senantiasa berkasih sayang kepada sesama kita. Bahkan suatu hal yang menarik ya, kalau kita bicara hadis Nabi itu ada satu hadis ya, barang siapa yang ngeramut atau istilahnya ngeramut atau ngopeni gitu ya para janda dan orang miskin, kal jihad fisabilillah, atau dalam hadisnya kal mujahid fisabilillah. Luar biasa. Barang siapa yang ngopeni, yang nyantuni, yang ngasih para janda, kita lihat tidak itunya, yang belakangnya adalah ada orang miskin, maka itu kalau jihad fisabilillah seperti jihad di jalan Allah. Luar biasa ya. Kalau ibadillah la yafturu, seperti dia sholat malam yang tak pernah berhenti. Sholat malam terus sampai disamakan, dianalogikan seperti itu. Orang yang senantiasa memberi makan, memberi hal-hal yang kemudian dibutuhkan para janda-janda itu ya. Gitu ya Pak ya. Nah, ternyata memang salah satu hal yang menarik buat kita ya, bahwa memberi makan, memberi hal yang menarik itu ternyata
Tidaknya itu kaso ini la yafturu. Nah, dalam satu riwayat la yuftiru. Jadi seperti puasa yang nggak pernah berbuka, artinya puasa terus. Luar biasa, pahala yang sangat besar. Makanya kalau jihad fi sabilillah seperti jihad di jalan Allah. Nah, kalau kita jihad di jalan Allah dengan berperang dan seterusnya itu sudah bukan masanya kita ya. Tapi ternyata ada hal yang kemudian bisa sampai kemudian masuk kita ke kategori sebagai orang jihad di jalan Allah, yaitu dengan berkasih sayang kepada sesama, yaitu diantaranya memberi makan, memberi minum, apa itu jadi kebutuhan. Itu luar biasa. Makanya betul di sini 3 perkara yang bisa mengangkat derajat seseorang ya, yaitu memberi makan. Derajat di dunia sudah jelas, karena memberi makan itu bagian daripada sedekah yang kita berikan kepada sesama kita. Kalau kita bicara sedekah, sudah tidak diragukan lagi bahwa sedekah bukan dan tidak menjadikan harta kita berkurang, justru akan bertambah. Bal yazdad, terus bertambah dan bertambah. Tidak berkurang justru harta itu. Kalau dalam Al-Quran ada satu ayat yang menarik ya, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum, lanjutin coba siapa? Kafabi. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum, terus lanjutin sampai selesai. Terus Masya Allah ya. Perumpamaan mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli subulatin mi'atu habbah wa huwa yudha'ifu liman yasha' wa huwa wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan sebagian hartanya. Kalau sudah bicara begitu kan ini menarik ya. Yaitu kamathali habbatin anbatat, seperti satu biji kemudian menumbuhkan 7 tangkai dan masing-masing tangkai terdapat 100 biji. Berarti kita sedekah 1, Allah ganti 700 kali lipat. 1 banding 700. Bahkan wa yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan kepada siapa saja Allah gandaki. Terserah Allah. Mungkin tidak hanya 700, mungkin pengen 1000, mungkin 2000 kali, kan terserah Allah. Ya, itu Allah wasi'un 'alim, Allah maha luas dan maha mengetahui. Dari ayat tersebut sudah bisa dipahami bahwa menginfakkan sebagian harta kita ya, termasuk sedekah, itu ternyata bisa melipat gandakan harta yang kita miliki. Dari sisi dunia saja sudah pasti Allah akan angkat derajatnya. Dari sisi dunia saja ya, dengan kita bersedekah. Maka tidak ada ceritanya orang yang rajin sedekah tambah miskin, tidak ada ceritanya. Yang ada rajin sedekah yang tadinya miskin akan jadi kaya. Yang rajin sedekah dengan yang tadinya dia kaya akan semakin kaya. Selain kaya artinya dia pun akan dikasih derajat oleh Allah kekayaan hatinya. Kaya harta, kaya hati akan terus naik levelnya. La yanqus min malin shadaqah, gitu ya. Jadi tidak berkurang harta itu dengan sodako. Jadi kalau kita kemudian berkepikiran kalau saya bersedekah nanti harta saya akan semakin berkurang bahkan habis, itu berbeda dengan prinsipnya Allah dan Rasulnya. Kalau prinsipnya Allah ya, matematikanya Allah, sedekah 1 akan berlipat ganda menjadi 10 atau menjadi 11 gitu ya. Kalau harta kita 10, kita sedekahkan 1 akan menjadi 11. Kenapa? Ya akan bertambah, yang satunya bertambah akan menjadi 10 kan begitu ya. Manja bil hasanati falahu asyru amsaliyah. Jadi berbuat baik 1 akan dilipat gandakan menjadi 10 gitu. Kalau punya
100.000 sedekahkan 10.000 akan bertambah menjadi kemudian 190.000. Punya 1 juta sedekah 100.000 akan bertambah menjadi 1.900.000. Punya 10 juta sedekah 1 juta akan terus bertambah menjadi berapa? Menjadi berapa itu? 19 juta. Itulah, dan lebih begitulah. Pokoknya ada kelipatan 10 kali lipat. Apalagi kalau dalam ayat tadi jadi 700 kali lipat. Nah, yang pasti namanya orang bersedekah. Kalau kita bicara sedekah, kenapa memberi makan bagian daripada sedekah? Maka sudah pasti Allah akan balas dengan lipat ganda. Walaupun balasan itu dia harus dengan harta. Kadang persepsi kita setelah sedekah terus katanya dibalas bahkan 10 kali lipat, 700 kali lipat. Kok enggak gitu kan kadang-kadang. Padahal ternyata sudah Allah balas misalnya dengan sesuatu yang sangat kita butuhkan saat itu. Contoh, kita butuh kesehatan. Ternyata dengan kita bersedekah, balasan yang Allah tampakkan ternyata saat itu adalah kesehatan. Mungkin saat itu takdirnya harusnya kita itu kecelakaan misalnya, atau takdirnya hari itu kita itu sakit, takdirnya hari itu harusnya kita itu merasa mungkin gelisah, sedih dan sebagainya. Tapi ternyata kita bersedekah, oh balas itu ternyata yang tadinya kemudian sakit gak jadi sakit, yang tadinya kemudian merasa gelisah gak jadi gelisah, yang tadinya mungkin didolimi sama orang gak jadi didolimi sama orang. Karena kita merasa bahwa yang kita inginkan itu kita bersedekah, kemudian ada imbalannya, yaitu harta pula, materi pula, terlalu menghitung materi. Padahal ketika kita beramal termasuk bersedekah, itu kita ya diperintahkan untuk betul-betul ikhlas, tidak karena imbalan apa-apa gitu ya. Ya itulah salah satu karakter sebagai orang yang ma'rifat kan begitu. Orang ma'rifat itu ya dia adalah ma'rifat atau dia adalah arifu rabbuhu wa la thawabu wa la jannatu. Dalam kitab ini ya dijelaskan pula orang yang ma'rifat itu yaitu Tuhannya, bukan surga, juga bukan pahala. Yang penting beramal saja, beramal. Dan juga orang ma'rifat itu ketika tumbuh sifat ma'rifatnya dalam dirinya, maka dia akan menganggap semua amal itu hal yang sangat-sangat tidak menjadikan dia takut gitu. Seperti misalnya tentang masalah sedekah, dia punya uang dia sedekahkan, dia akan bicara uang ini bukan punyaku, uang ini juga milik Allah gitu. Yang memberi mengizinkan aku punya niatan sedekah juga Allah. Semua Allah yang menghendaki apa yang saya banggakan, termasuk akan pasti ikhlas. Kalau sifat ma'rifatnya tumbuh, beri apapun, ngapain kemudian tidak ikhlas gitu, ngapain kemudian berpikir, punya kepikiran dan lain sebagainya, atau berpikir berprinsip bahwa semua milik Allah, semua kembali kepada Allah, dan semua yang menghendaki adalah Allah. Jadi ringan dari plong gitu ya. Ikhlas tadi tidak lagi menuntut untuk mendapatkan imbalan gitu. Lucu juga, Allah yang menghendaki baik, Allah yang mentakdirkan baik, Allah yang memberi baik, kita malah menuntut kebaikan pula. Sudah Allah kasih ini, kasih itu, bisa bersedekah misalnya, kita malah menuntut dapat gaji, dapat imbalan dari Allah. Malah lucu gitu kan. Nah, maka inilah pentingnya kita kemudian belajar untuk senantiasa bagaimana kita berkasih sayang kepada sesama kita ya. Karena begitu besar sekali, selain derajat nanti di akhirat, ternyata derajat di dunia pun sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya akan bertambah harta kita, akan bertambah ketenangan, ketentraman dalam diri kita. Pasti bahkan selain daripada itu akan kemudian menghindarkan kita dari bala, dari ancaman, dari hal-hal yang menjadikan diri kita itu gelisah, derita. Itu dengan bersedekah. Maka as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak, bahkan menghilangkan ya, menolak bala. Jadi kalau kita ingin terus dijaga oleh Allah, dan salah satu jalannya dengan bersedekah. Maka itulah bagian daripada derajat yang
anak-anak semuanya bercita-cita jadi orang yang kemudian bisa bermanfaat dari sisi materi, dari sisi ilmu dan sebagainya ya. Jadi prinsip kita bagaimana bisa bermanfaat buat manusia gitu. Kalau Allah titipin ilmu, bagaimana ilmunya bisa bermanfaat kan gitu ya. Kalau Allah titipin jabatan misalnya, bagaimana jabatannya biar bermanfaat. Bagaimana kalau Allah titipin kemudian harta bisa bermanfaat. Karena dengan begitu menjadikan diri kita sebagai manusia yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum lin-nas, sebagai manusia yaitu yang bermanfaat buat masyarakat atau buat orang lain, buat manusia. Apalagi kalau jabatan jadi Pak RT gitu ya, ada kematian Pak RT duluan. Bahkan saya aja saat itu kebingungan ya, mau datang nggak desa, ada bapak tukang lebih, Pak ada yang mati kan di belakang, saya juga bingung, saya juga nggak kenal orang sedih. Nanti biasanya ini Pak RT, jadi Pak RT, kalau masuk RT baru kesana duluan, ya kan? Jadi terbiasa, jadi sangat-sangat terlihat sekali manfaat daripada salah satu jabatan dari RT saja sudah luar biasa. Kalau betul-betul menjadikan diri ini untuk bisa bermanfaat buat masyarakat. Coba kalau seandainya kemudian kita beralih dari tanggung jawab itu kan jadi saya, kenapa kurangnya bermanfaat dari kita. Yang penting kita bisa bermanfaat buat orang lain, buat masyarakat, itu luar biasa, menjadikan diri kita sebagai manusia terbaik, itu luar biasa. Makanya anak-anak khususnya dan kita semuanya, apapun yang Allah titipkan kepada kita, apapun itu, berusaha bagaimana sekiranya titipan Allah ini untuk bisa bermanfaat, tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain, bahkan menjadikan kita menjadi manusia terbaik, bermanfaat buat masyarakat atau buat manusia. Jangan yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya di situ kita memperhatikan hadis Nabi ini, bahwa di antaranya ya yang mengangkat derajat itu tadi disampaikan baru derajat di dunia. Bahkan banyak sekali ayat Al-Quran, hadis tentang manfaat kita punya, kemudian kepribadian yang senang sedekah, senang berbuat baik, salah satunya memberi makan, itu banyak sekali. Maka yang pasti kalau di akhirat nanti sudah jelas derajatnya sudah pasti akan berbeda dengan derajatnya orang-orang lain gitu. Bahkan sampai ada satu hadis, barang siapa yang memberi makan orang mukmin sampai kemudian dia kenyang dari kelaparannya, maka Allah akan memasukkan dia ke pintu surga dari pintu-pintu surga yang mana tidak ada yang bisa masuk kecuali orang yang sepadan dengan dia. Sepadan itu maksudnya yang senang-senang sedekah, senang-senang memberi makan. Hanya khusus orang yang suka memberi makan, hanya khusus orang yang suka sedekah bisa masuk pintu itu. Selain itu nggak bisa. Walaupun orang yang rajin ibadah, walaupun orang yang super spesial, nggak bisa memasuki itu. Khusus untuk mereka-mereka yang suka bersedekah, suka memberi makan. Itu nanti ada surga khusus lagi. Wah, Masya Allah. Bahkan dalam sebuah hadis juga kalau saya baca itu ruangan yang spesial, terlihat dari dalam, terlihat dari luar pula. Ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, untuk siapa itu? Untuk mereka yang senantiasa memberi makan, untuk yang senantiasa bisa berbuat baik, untuk senantiasa bisa berkasih sayang, peduli antar sesama. Itu luar biasa. Untuk bisa mendapatkan derajat ini yang memang harus kita perhatikan. Bahkan naungan nanti di akhirat, termasuk di padang mahsyar, itu ada nama khusus, namanya nama sedekah. Yang lain mungkin ada yang mandi dengan keringatnya sendiri ya, sampai kemudian ada yang menyampaikan mandi atau tenggelam dengan keringatnya itu sampai semata kaki ya, sampai sampai panasnya kan begitu ya.
Kalau digambarkan itu jarak matahari dengan umbun-umbun kepala kita sejengkal, itu panasnya bagaimana itu? Kira-kira bagaimana itu ya? Jangankan sejengkal, jarak antara kita dengan matahari sekarang berkilo-kilometer, juta-juta kilometer panasnya, bukan main, apalagi kondisi seperti itu. Tapi orang yang suka sedekah itu punya senantiasa uang khusus, ya. Nah, uang khusus, tempat khusus spesial. Kenapa begitu? Ya begitulah memang Allah cara untuk memuliakan hamba-hambanya yang suka sedekah. Karena lagi-lagi kita itu makhluk yang tidak makhluk sendiri, makhluk sosial. Pakai hablum minallah wa hablum minan nas. Itu kan tugas itu yang Allah berikan. Jadi kita secara vertikal sudah jelas memang kita menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Tapi ingat, ibadah kita secara horizontal pun juga itu sangat penting. Bahkan itu yang mendukung kita mendapatkan pertolongan Allah. Wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Gitu ya, dalam hadis Arba'in ada ya. Allah itu akan menolong hamba, seorang hamba, selagi hamba tersebut mau menolong sesama saudaranya, ya. Allah fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Jadi kalau hamba itu menolong saudaranya, pasti Allah akan tolong. Berarti apa? Salah satu kunci untuk mendapatkan pertolongan Allah berarti harus suka menolong sesama kita. Itu mendapatkan kunci pertolongan yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari situlah pentingnya ya, anak-anakku semuanya, bapak-bapak semua yang mendengarkan, menyaksikan, bahwa pentingnya kita kemudian dengan bersedekah ya. Kalau kita bicara sedekah itu luar biasa ya. Mungkin ini sebagai di akhir ya, yang pernah mungkin saya sampaikan, orang yang sedekah itu derajatnya bisa lebih unggul dibanding yang lain ya, termasuk orang yang mati syahid, termasuk orang yang alim ya, termasuk orang yang haji mabrur gitu kan. Ada satu riwayat mengatakan bahwa ketika saat itu berbondong-bondong ya, masing-masing rombongan dengan membawa benderanya masing-masing ingin masuk surga duluan gitu ya. Diinterogasi oleh malaikat, alasan kamu apa masuk surga duluan? Begitulah diinterogasi kepada orang mati syahid. Iya ya, orang mati syahid pasti langsung masuk surga. Kata siapa itu? Kata orang alim. Makanya beretikalah ya. Masa sih kamu tahu ilmunya itu dari orang yang berilmu, malah kamu mendahului masuk surga, sedangkan mereka ada di belakangmu. Tidak beretika kan gitu ya. Nah, bahasa sederhana itu. Oh iya ya, sudah biar mereka dulu aja, saya nanti di belakangan. Begitu kloter berikutnya ditanya ya, orang-orang yang haji mabrur gitu, laisal jaza ilal jannah. Alasan begitu. Kenapa kok masuk surga duluan? Iya, karena haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Nah itu tahu dari mana? Sehingga kamu semangat untuk melakukan haji mabrur. Dari orang alim. Nah etikanya ya kamu belakangan ya, dulu kan orang-orang yang sudah mengajarimu. Oh iya. Terus ditanya yang orang alim. Orang alim begitu masuk dengan membawa benderanya, dia beralasan bahwa wajar dan sangat layak sekali, bahkan berhak untuk masuk surga duluan. Alasannya apa? Ya karena apa? Karena ilmu lah kemudian bisa diangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi orang beriman, berilmu itu derajatnya diangkat oleh Allah. Ini salah satunya begitu. Tapi ternyata apa? Coba siapa yang membantu perjuanganmu dulu ketika berdakwah, mendakwakan ilmu? Yang membangunkan masjid siapa? Orang dermawan. Yang bangunkan musola, tempat ngaji, orang dermawan. Yang membangunkan pesantren misalnya, ya, pokoknya ladang itu berdakwah. Yang membantu lancarnya kegiatan segala macam, orang dermawan. Kamu kan berilmu, ya. Masa orang yang membantu perjuanganmu sehingga engkau mendapatkan derajat ini, yaitu orang dermawan, terus engkau belakangi begitu saja? Oh iya ya malaikat, kalau begitu silakan dia dulukan. Akhirnya ternyata diputuskan orang yang dermawan, yang ahli sedekah, dia masuk surga dulu.
Orang alim belakangan, orang yang level amalnya tingkat tinggi belakangan. Ternyata itu spesialnya orang yang suka sedekah atau dermawan. Jadi derajat inilah yang dimaksud dalam kitab ini gitu ya, derajat dunia dan akhirat gitu ya. Jadi itu yang bisa disampaikan. Jadi pada kesimpulannya bahwa ada yang kemudian bisa mengangkat derajat kita, derajat di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Derajat itu ya sangat luas kalau kita pahami ya. Kesehatan juga derajat ya, kedudukan derajat, rezeki derajat, semuanya kemudian menghadirkan ketenangan, kedamaian, ketenangan itu bagian daripada derajat, termasuk nanti di akhirat. Itu yaitu yang kedua, memberi makan. Mungkin itu mudah-mudahan Allah senantiasa beri kita pertolongan, hidayah, kemudahan untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari, karena tidak mungkin kita bisa mengamalkan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.